come back with me in another video. Kalau kalian belum tahu nama aku siapa, nama aku Nur Aini and hi. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena 3 minggu ini aku nggak upload video sama sekali di YouTube karena ada beberapa trouble. Tapi sekarang aku bakal ngebahas gimana sih cara kita untuk bisa suka sama buku. Terus kenapa sih aku bikin video ini? Karena menurut UNESCO, Indonesia menempati peringkat 69 dari 127 negara yang berkompetensi di bidang membaca. Itu artinya hanya 1 orang dari 1.000 orang yang suka membaca. Sedih banget kan? Padahal membaca itu adalah sumber pengetahuan dan juga banyak hal lain yang bisa kita dapat. Dari kecil kita selalu dianjurkan untuk membaca, entah itu oleh orang tua kita, oleh guru kita. Namun semakin beranjak dewasa, banyak orang menganggap membaca itu adalah hal yang membosankan dan tidak interaktif. Dan itulah alasan kenapa aku pengen bikin video ini, biar kita meningkatkan minat baca kita. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramku di hi.nuraini. Oke, yang pertama adalah temukan tujuan kita membaca buku. Menentukan tujuan di segala hal itu sangat penting. Tujuan membuat kita menghabiskan waktu dengan sangat baik. Dengan adanya tujuan membuat kita menghabiskan waktu dengan baik. Karena bagi beberapa orang membaca buku itu adalah sesuatu yang membosankan dan tidak tahu tujuannya itu apa. Makanya aku pengen ajak kalian untuk mengetahui apa sih tujuan kalian untuk membaca buku. Entah itu untuk menambah wawasan, entah itu untuk membuat kamu bahagia, seneng, atau untuk mengetahui banyak kosakata. Kalau aku sendiri membaca buku itu untuk menambah wawasan. Aku jadi belajar banyak hal dari sebelumnya aku nggak tahu apa-apa. Bahkan aku belajar apa yang tidak diajarkan di sekolah dari buku-buku itu. Tiap kali aku baca, aku selalu senyum. Aku nggak tahu alasan kenapa aku senyum, tapi aku ngerasa dari setiap baris kalimat itu, bagi aku punya banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, mulai baca buku dari apa yang kamu suka. Entah itu buku dari komik, dari dongeng, dari novel. Novel itu ada novel teen fiction, novel fiksi remaja, novel fantasi, dan lain sebagainya. Kenapa harus mulai dari apa yang kita suka? Karena bagi aku, untuk mengawali suatu kebiasaan baru, kita tuh perlu untuk tertarik dulu dengan kebiasaan baru itu. Aku mau kita memberi kesan kalau membaca buku itu bukan sesuatu yang membosankan. Dulu awal-awal aku suka baca buku itu karena aku baca Wattpad. Jadi di Wattpad itu aku baca fiksi remaja, kisah romance remaja-remaja gitu. Nah, dari situlah tumbuh minat baca aku. Dan beranggapan kalau membaca itu bukan sesuatu yang membosankan. Bahkan aku pernah begadang cuman buat nyelesain ceritanya aja. Dan kadang untuk move on dari satu novel itu tuh lama banget. Perlu beberapa minggu untuk bisa benar-benar lupa sama alur ceritanya. Karena dulu aku bacanya novel, jadi aku menikmati alur ceritanya. Dan perasaan aku tuh dibawa naik turun. Jadi, mulai dari apa yang kalian suka dulu dan kalian merasa tertarik untuk membaca. Oke, yang ketiga, mulai baca sedikit demi sedikit. Bagi pemula, baca aja beberapa halaman pertama. Misalnya 1 hari 2 halaman, 1 hari 3 halaman. Jangan sampai itu memberatkan kalian. Kalian jangan memaksakan diri untuk membaca 50-100 halaman per hari, karena itu bakal memberatkan kalian juga. Yang ada bukan kebiasaan baru yang tercipta, malahan rasa males yang datang. Jangan pernah maksain diri kamu untuk terus baca ketika kamu udah jenuh, karena percuma aja, kamu gak akan dapat apa-apa meskipun kamu baca terus sampai halaman berapapun. Yang keempat, membaca buku dengan audiobooks. Akhir-akhir ini aku sering pakai fitur audiobooks untuk nemenin aku baca buku. Ketika aku lagi males untuk ngebaca, biasanya aku setel audiobooks di aplikasi Spotify atau di aplikasi yang lainnya. Nah, di situ sambil aku dengerin, aku sambil baca. Hal ini tuh meningkatkan fokus kita, meningkatkan cara kita untuk membaca, dan juga melatih fokus kita.
Jadi di sini baca itu nggak lagi menjadi pasif, tapi sesuatu yang aktif dan interaktif. Kamu nggak akan lagi ngerasa bosan ketika kamu coba fitur audiobook. Kalau kamu nggak suka baca buku tapi kamu pengen baca buku, kamu harus coba poin kelima, yaitu bergabung dengan orang-orang yang suka baca buku. Yap, kita harus bisa menempatkan diri kita di lingkungan orang-orang yang suka baca buku. Karena menurut Atomic Habit, kita tuh cenderung mengikuti 3 orang. Yang pertama itu orang yang punya kuasa. Contohnya itu kayak orang tua kita, guru kita. Mereka menyuruh kita untuk membaca, maka dari situ kita akan membaca. Kemudian yang kedua, orang yang kita suka. Misalnya kita punya idola. Nah, idola kita tuh suka baca buku. Nah, kebiasaan idola kita itu buat kita juga bisa suka baca buku. Kemudian yang ketiga, banyak orang. Nah, ketika banyak orang di sekeliling kita yang mengelilingi kita dengan suka baca buku, kita otomatis akan terbawa untuk bisa suka baca buku juga. Sejak TK sampai SMP, aku tuh gak pernah baca buku. Maksudnya gak pernah tuh gak suka baca buku. Ke perpustakaan juga jarang banget. Aku menganggap orang-orang yang ke perpustakaan itu gak asik. Karena perpustakaan itu cenderung sepi dan nggak punya cerita yang menarik gitu. Makanya aku jarang banget pas TK sampai SMP. Di TK emang ada perpustakaan ya? Oke, di SD sampai SMP. Nah, ketika di SMK aku berubah total karena aku nonton drama Korea yang judulnya Extraordinary You. Nah, dari situ kan banyak yang nge-show tuh tempat perpustakaannya. Nah, dari situ aku sering ke perpustakaan karena menganggap keren. Dari situ motivasi awal aku bisa suka baca buku, bahkan punya mimpi pengen punya rumah isinya buku semua karena estetik. Jangan ditiru, oke? Itu motivasi yang dangkal banget. Nah, setelah suka perpustakaan, otomatis aku suka bukunya. Nah, setelah suka bukunya itu aku baca novel, kemudian baca artikel, baca cerpen, terus baca buku-buku self-improvement. Kalau untuk sekarang, aku nganggap buku self-improvement tuh buku yang ngebantu banget aku. Aku rekomendasi buat kalian untuk baca buku self-improvement. Oke, segitu aja video dari aku. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di-share ke semua teman kalian. Wajib share, gak mau tahu, pokoknya wajib. Setelah itu, and see you in another video. Bye-bye.